mengatakan sesuatu itu hanya bisa berdasarkan satu informasi. Semua pasti akan didasari dari evaluasi, laporan, evaluasi, dan tentu akan kita lewat kali ini pada John Play. Oh, baik sekali peluang pemirsa dan Sananda gol. Penyebab Shin Tae-yong resmi balik ke Indonesia pada 20 Februari 2025, apakah akan pantau pemain muda? Besok, PSSI tentukan masa depan Indra Syafri. Berkas-berkas sudah disiapkan. Ula Romeni resmi WNI, Ramadan Sananta makin termotivasi tembus skuad timnas Indonesia. Penyebab Shin Tae-yong resmi balik ke Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025 malam WIB akan diulas Okezone. Shin Tae-yong terlihat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta bersama penerjemahnya sewaktu membesut timnas Indonesia, Jang Seok-seo dan juga Kim Jong-jin, mantan analis video timnas Indonesia. Shin Tae-yong sejatinya belum 1 bulan meninggalkan Indonesia. Ia meninggalkan tanah air pada Minggu, 26 Januari 2025 dan dilepas ratusan pencinta sepak bola tanah air saat itu. Lantas, apa agenda Shin Tae-yong di tanah air setelah tak lagi membesut timnas Indonesia? Medio pekan lalu, akun Instagram Stibola Foundation mengadakan live Instagram dengan JJ sapaan akran Jang Seok-seo. Dalam obrolan itu, host di live Instagram mengatakan JJ dan Shin Tae-yong akan tiba di Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025. Agenda Shin Tae-yong di Indonesia adalah menjalani sejumlah acara yang dibuat STE Foundation, yayasan yang dibentuk pelatih 54 tahun itu pada November 2024. Ini saya info ya J, jadi JJ akan ke Indonesia lagi tanggal 20 Februari, kata host acara itu. Ada agenda-agenda acara yang mungkin nanti juga kami akan ngobrol lebih dekat, ada mungkin juga program-program yang mungkin akan kami jalankan bareng coach, STE, juga, lanjut sang host. Influencer Reza Arab, baru-baru ini juga membantu menggalang dana untuk yayasan milik Shin Tae-yong, yang salah satunya ditujukan mengembangkan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong pun berterima kasih kepada sosok yang berkontribusi besar mendatangkan isu WSPET ke Indonesia tersebut. Halo semuanya, saya sangat merindukan kalian semua. Terima kasih kepada Reza Arab yang ikut serta dalam kegiatan yayasan. Mohon dukungan dan perhatian kalian untuk STE Foundation. Terima kasih, kata Shin Tae-yong. Okezone mengutip dari akun Instagram Werechlan, sudah jelas apa agenda Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini datang ke tanah air tak ada sangkut pautnya kembali menangani timnas Indonesia, termasuk potensi menggantikan posisi Indra Syafri sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Besok, PSSI tentukan masa depan Indra Syafri. Berkas-berkas sudah disiapkan. Ada kemungkinan mantan pelatih Bali United itu didepak dari kursi pelatih Garuda Muda. PSSI sudah melakukan evaluasi terhadap Indra Syafri. Evaluasi itu dilakukan setelah Indra Syafri gagal membawa timnas U20 Indonesia ke Piala Dunia U20 2025. Timnas U20 Indonesia hancur lebur di Piala Asia U20 2025. Tim Merah Putih hanya mendapatkan 1 poin dari 3 pertandingan yang sudah dijalani. Timnas U20 Indonesia imbang lawan Yaman dan kalah 2 kali dari Iran sama Uzbekistan. PSSI sebelumnya menargetkan Indra Syafri membawa timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak mau bicara panjang terkait masa depan Indra Syafri. Kata Erick Thohir, saat ini PSSI sedang memikirkan langkah yang tepat terkait nasib pelatih asal Padang, Sumatera Barat, itu. Besok ya kami akan umumkan. Jadi Pak Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, sedang review. Exco PSSI juga sedang diskusi, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 Februari 2025. Lanjut Erick Thohir, PSSI saat ini sedang mengumpulkan beberapa dokumen yang nantinya diberikan kepada Indra Syafri. Tidak diketahui dokumen surat pemberhentian kerjasama atau melanjutkan kontraknya dengan Indra Syafri. Semua kertas-kertas sedang kami kumpulkan. Besok dikasih tahu, kata Erick Thohir. Erick Thohir juga belum bisa memastikan apakah Indra Syafri akan memimpin timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Terlebih,
Indra Syafri menjadi pelatih saat timnas U22 Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Adapun PSSI juga sudah menunjuk Gerald Vandenburg yang bertugas sebagai pelatih timnas U22 Indonesia. Kemungkinan besar asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia itu akan bertugas di SEA Games 2025 Thailand. Saya belum bisa kasih tahu. Tunggu hasil reviewnya, tutup Erick Thohir. Ula Romeni resmi WNI, Ramadan Sananta makin termotivasi tembus skuad timnas Indonesia. Seperti diketahui, Ula Romeni dipastikan telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 2 Februari 2025. Kepastian ini didapatkan setelah Ula Romeni menjalani proses pengambilan sumpah sebagai WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, London, Inggris, pada 2 Februari lalu. Bahkan belum lama ini, perpindahan Federasi Ula Romeni dari KNVB Belanda ke Indonesia alias PSSI sudah selesai. Dengan begitu, pemain berusia 24 tahun tersebut bakal menjadi tambahan kekuatan timnas Indonesia, apalagi sejak awal proses naturalisasi Ula Romeni memang ditargetkan bisa menambah kekuatan tim merah putih. Namun, dengan resminya Ula Romeni menjadi WNI, ini akan menjadi persaingan yang ketat buat pemain-pemain Liga 1 khususnya posisi penyerang. Tentu saja ini berlaku juga buat Ramadan Sananta yang berposisi sebagai penyerang. Pemain Persis Solo ini diketahui sebelumnya menjadi salah satu andalan lini serang timnas Indonesia. Untuk itu, dengan hadirnya Ula Romeni persaingan lini depan timnas Indonesia akan semakin ketat. Menanggapi hal ini, Ramadan Sananta mengatakan bahwa soal persaingan dengan pemain Oxford United tersebut tak terlalu pusing. Menurutnya, persaingan akan tetap menjadi persaingan. Oleh karena itu, alih-alih merasa takut menghadapi persaingan dengan mantan pemain FC Utrecht ini, Ramadan Sananta justru semakin termotivasi untuk bersaing dengan Ula Romeni. Persaingan akan tetap jadi persaingan, ujar Ramadan Sananta menjawab pertanyaan bolasport.com di acara TikTok Tech di Creator House, Kota Tua, Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2025. Bagus dia, Ula Romeni, datang ke Indonesia, apalagi dia berposisi sama dengan saya sebagai striker, ucapnya. Akhirnya PSSI sudah temukan dirtek baru, akan segera diumumkan akhir bulan ini. PSSI dipastikan selangkah lagi mendapatkan direktur teknik. Sebelumnya, jabatan tersebut ditempati oleh Indra Syafri yang saat ini bertugas di timnas U20 Indonesia. Selama beberapa waktu posisi tersebut kosong dan ini tentu menjadi pertanyaan terkait arah sepak bola Indonesia. PSSI saat berjanji untuk segera mengumumkan dirtek pasca menetapkan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Mereka memastikan akhir bulan ini sudah ada keputusan untuk posisi tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan sudah ada kandidat yang mereka incar. PSSI masih optimis bisa mengumumkan sosok tersebut pada tanggal 28 Februari. Saat ini mereka dalam proses pembahasan kontrak dan ini tentu akan membutuhkan waktu. Ya, targetnya tanggal 28 Februari seperti yang saya sampaikan. Inginnya dipercepat tapi belum. Karena kan biasa negosiasi kontrak. Berapa lama job desk-nya, apa bebannya apa? Kata Erick Thohir, sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini masih memikirkan semua opsi yang ada. Akibatnya, dia belum bisa memberikan kepastian terkait sosok yang akan bertugas sebagai dirtek. Selain itu, PSSI masih menunggu kabar meski sudah mengirimkan proposal pada calon dirtek mereka. Ya, dinamika seperti itu ada. Dan saya belum tanda tangan sampai hari ini, masih ada waktu berapa? 6-7 hari. Ya, siapa tahu dapat. Tadi saya masih pantau lagi karena saya sudah tahu pertanyaan itu. Proposalnya kita sudah dikirimkan 3 hari yang lalu. Tapi belum direspon, ya sabar. Namanya juga ingin. Lanjutnya, Erick menjelaskan bahwa mereka akan menghormati keputusan calon dirtek timnas tersebut. Mereka masih mengusahakan untuk bisa diumumkan pada 28 Februari. Jadi mudah-mudahan ya kalau Senin sepakat dengan isi kontraknya ya. Baru kita umumkan tanggal 27 atau 28 Februari. Tutupnya. Patrick Kluivert coret 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong di timnas Indonesia setelah dapatkan Joey Pelupessy, Dean James dan Emil Audero. Patrick Kluivert mencoret 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong di timnas Indonesia setelah mendapatkan Joey Pelupessy, Dean James dan Emil Audero. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengumumkan Joey Pelupessy, Dean James dan Emil Audero akan memulai proses naturalisasi awal pekan depan. Mereka ditargetkan sudah ambil bagian saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Hal itu berarti, proses naturalisasi hanya berjalan kurang dari 1 bulan. Minggu depan kita akan segera proses. Kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Jadi kalau Ula Romeni sudah bisa, tapi yang 3 ini akan kita push kertas-kertasnya semua, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone, Sabtu 22 Februari 2025. Kehadiran Joey Pelupessy,
Dean James dan Emil Audero otomatis membuat Patrick Kluivert akan memanggil setidaknya 3 nama yang pernah diandalkan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Okezone memprediksi, 3 nama yang pernah menjadi pemain andalan di era Shin Tae-yong ini berpotensi terpental dari skuad timnas Indonesia. Efek kehadiran Joey Pelupessy, Dean James dan Emil Audero. Kehadiran Joey Pelupessy memperkecil peluang Nathan Choyaon membela timnas Indonesia. Joey Pelupessy memiliki karir sepak bola yang sangat panjang. Gelandang 31 tahun ini pernah tercatat sebagai kapten klub Eredivisie, yakni Heracles Almelo dan FC Groningen. Sekarang Joey Pelupessy membela klub Liga 2 Belgia, Lommel SK. Didatangkan pada Januari 2025, Joey Pelupessy telah mencetak 1 assist dari 5 laga. Di saat bersamaan, Nathan Choyaon kesulitan mendapatkan menit tampil bersama Swansea City. Sepanjang musim ini, Nathan Choyaon baru bermain 3 kali. Bahkan laga terakhir Nathan Choyaon bersama The Swans julukan Swansea tercipta hampir 6 bulan lalu atau 28 Agustus 2024. Nama kedua yang berpotensi terpental adalah Shane Patinama, pemain yang belum mencetak gol maupun assist dari 16 laga bersama klub Liga 2 Belanda, KAS Eupen. Pemain yang biasa beroperasi sebagai fullback kiri ini harus bersaing dengan Dean James yang musim ini telah mencetak 1 gol dan 2 assist dari 17 laga Eredivisie bersama Go Ahead Eagles. Nama terakhir yang berpotensi terpental dari skuad timnas Indonesia adalah kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Pelatih Patrick Kluivert disinyalir condong mengandalkan Emil Audero, Martin Paes dan Nadeo Argawinata. Karena itu, menarik menanti siapa saja 27 pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025. Diharapkan pemain-pemain ini dapat membantu timnas Indonesia mendapatkan minimal 4 angka kelar bersua Australia dan Bahrain. Patrick Kluivert coret Pratama Arhan setelah dapatkan Dean James untuk perkuat timnas Indonesia. Patrick Kluivert coret Pratama Arhan setelah mendapatkan fullback kiri Go Ahead Eagles Dean James untuk memperkuat timnas Indonesia. Hati Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia dijamin sedang berbunga-bunga. Sebab, ada 3 pemain keturunan tambahan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia pada Maret 2025. Mereka ialah Emil Audero, penjaga gawang, Palermo, Dean James, fullback kiri, Go Ahead Eagles, dan Joey Pelupessy, gelandang, Lommel SK. Dari 3 nama di atas, munculnya Dean James menjadi pertanyaan. Kenapa PSSI berupaya menaturalisasi Dean James? Bukannya timnas Indonesia telah memiliki banyak pemain berkualitas di posisi fullback kiri. Saat ini ada Kelvin Verdong yang berstatus fullback kiri atau wingback kiri timnas Indonesia. Kemudian disusul Pratama Arhan dan Shane Patinama. Ada juga Nathan Choyaon yang posisi aslinya sebagai fullback kiri, namun lebih sering dimainkan sebagai gelandang di timnas Indonesia. Satu lagi, ada juga Justin Hubner yang beberapa kali dimainkan sang klub, Wolverhampton Wanderers U21, sebagai fullback atau wingback kiri. Namun, jika ditelisik lebih dalam, jurang kualitas antara Kelvin Verdong dan nama-nama lain teramat jauh. Ketika Kelvin Verdong absen, timnas Indonesia tidak memiliki fullback atau wingback kiri jempolan. Karena itu, kehadiran Dean James bagaikan berkah bagi timnas Indonesia. Bahkan jika ukurannya statistik gol dan assist di Eredivisie 2024 hingga 2025, catatan Dean James lebih baik ketimbang Kelvin Verdong, yakni 1 gol dan 2 assist. Kelvin Verdong baru mencetak 1 gol dan 1 assist. Seiring kehadiran Dean James, apakah Pratama Arhan akan menjadi korban alias takkan dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia? Okezone memprediksi, Pratama Arhan tetap dibawa untuk laga Maret 2025. Hal itu berdasarkan performa Pratama Arhan bersama sang klub musim ini, Bangkok United. Dari 8 pertandingan bersama Bangkok United musim ini, Pratama Arhan telah mencetak 2 assist. Pemain yang berpotensi terpental efek kehadiran Dean James adalah Shane Patinama dan Nathan Choyaon. Shane Patinama sama sekali belum mencetak gol maupun assist dalam 16 pertandingan bersama klub Liga 2 Belgia, KAS Eupen. Nathan Choyaon lebih parah lagi. Musim ini ia baru 3 kali main bersama sang klub, Swansea City. Bahkan penampilan terakhir Nathan Choyaon bersama Swansea City tersaji pada 28 Agustus 2024, atau hampir 6 bulan lalu. Karena itu, menarik menanti siapa saja pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025. Harapannya pemain-pemain yang dipanggil bisa membantu timnas Indonesia mendapatkan minimal 4 poin dari laga versus Australia dan Bahrain. Mantan striker timnas Belanda, Patrick Kluivert, menjadi kandidat kuat pelatih baru timnas Indonesia pengganti Shin Tae-yong. Patrick Kluivert disebut-sebut sebagai pelatih baru timnas Indonesia pengganti Shin Tae-yong yang resmi dilepas PSSI pada Senin, 6 Januari 2025. Nama besar Patrick Kluivert sebagai pemain memang tak bisa dipandang sebelah mata. Namun sebagai seorang pelatih masih perlu dipertanyakan. Menurut laman resmi Transfermarkt, kali terakhir Kluivert menjabat pelatih kepala yakni bersama klub Turki, Adana Demirspor, pada 2023. Itu pun Kluivert hanya bertahan selama 6 bulan. Ditunjuk bulan Juni, pergi di bulan Desember dengan mencatat 20 pertandingan. Sebelumnya,
Kluivert sempat menjadi pelatih interim Curaçao pada Mei hingga Oktober 2021 dan pernah menjabat manajer Akademi Barcelona pada Juli 2019 hingga Juni 2021. Sebelum itu, Kluivert menjabat sebagai asisten pelatih timnas Kamerun selama 1 tahun. Cerita menarik dibagikan Kluivert soal terakhir kali ia menukangi sebuah tim, tepatnya saat bersama Adana Demirspor. Menurutnya, ia tidak dipecat melainkan menyudahi kerjasama dengan kesepakatan bersama di saat Adana Demirspor tampil lebih baik. Kami mengakhiri kontrak melalui kesepakatan bersama. Kami telah melakukannya dengan sangat baik dan bahkan fantastis dalam konteks Eropa, kata Patrick Kluivert. Hingga masalah pun muncul ketika manajemen Adana Demirspor disebut tidak menggaji para pemain dan staf pelatih selama berbulan-bulan. Kluivert mengaku bisa hidup beberapa bulan tanpa gaji, tetapi ia juga memikirkan pemain dan staf lain yang terdampak. Ditambah Adana Demirspor menelan kekalahan dari Sivasspor, Kluivert pun dipanggil manajemen hingga disepakati berakhirnya kerjasama. Pertama 1 bulan, lalu 2, lalu 3. Pada titik tertentu para pemain juga mulai mengeluh. Selama pelatihan, mereka mulai menyadari bahwa mereka juga tidak dibayar. Saya bisa hidup tanpa uang untuk sementara waktu, tapi staf saya dan para pemain juga harus membayarnya. Kami melakukannya dengan baik dan mencapai hasil yang baik, tetapi pada satu titik kami tidak menerima gaji. Pada satu titik kami kalah dari Sivasspor dan kemudian direktur teknis dan orang yang melakukan negosiasi mendatangi saya. Mereka menginginkan kesepakatan bersama. Mereka tidak ingin melanjutkan, begitu pula saya, kata Kluivert lagi. Meski begitu, Kluivert dibuat jengkel dengan pernyataan Adana Demirspor terkait alasan pemutusan kontrak. Kluivert disebut tidak lagi memiliki kompetensi dalam memilih pemain dan menjalankan strategi terbaik hingga tim menelan kekalahan. Ditambah saat itu ia belum mendapatkan tunggakan gaji dari Adana Demirspor. Kasus ini bahkan sudah sampai ke FIFA. Mereka merasa saya tidak lagi punya keunggulan dalam seleksi. Tapi ternyata tidak demikian. Kami berada di urutan keempat. Terserah FIFA, saya akan mendapatkannya, gaji yang belum dibayar, pada akhirnya, tapi itu menjengkelkan, pungkasnya. Calon pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan terlibat kasus hutang judi online bahkan, hutang mantan pemain timnas Belanda itu sampai Rp16 miliar. Lantas bagaimana tanggapan dari PSSI? Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membenarkan salah satu kandidat pelatih timnas Indonesia adalah Patrick Kluivert. Patrick Kluivert pun dikabarkan terpilih menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Pelatih berusia 48 tahun itu akan dikontrak 2 musim dengan opsi perpanjangan. Patrick Kluivert akan diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025. Jelang kedatangannya, media sosial ramai membahas semua tentang Patrick Kluivert. Salah satunya kasus judi online yang menyeret mantan pemain AC Milan tersebut. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan bahwa tidak mungkin Patrick Kluivert terlibat judi online. Susah juga ya kami ngomongnya. Yang pasti kalau dia terlibat match fixing atau judi, pasti orangnya di blacklist di Eropa, kata Arya Sinulinga kepada awak media termasuk Bola Sport.com. Arya Sinulinga menambahkan, sebelum PSSI menunjuk 3 kandidat pelatih, pastinya dilihat terlebih dahulu latar belakangnya. PSSI tidak mungkin sembarangan menunjuk pelatih yang terlibat kasus merugikan timnas Indonesia. Sebelumnya ada 3 pelatih lainnya yang dibidik PSSI selain Patrick Kluivert. Sayangnya saat melakukan interview dengan Erick Thohir, hanya Patrick Kluivert saja yang datang. 2 pelatih lainnya tidak datang, walhasil PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Setahu kami kalau orangnya terlibat skandal apapun itu, pasti sudah di blacklist di Eropa. Jadi ini dia tidak di blacklist di Eropa. 3 nama yang kami ambil itu tidak di blacklist di Eropa, kata Arya Sinulinga. Media Belanda, De Volkskrant, pernah memberitakan Patrick Kluivert terlihat masalah utang judi. Kala itu mantan direktur Akademi FC Barcelona itu sempat diperas oleh kelompok kriminal akibat utang judi tersebut. Menurut laporan tersebut, utang menumpuk yang dilakukan oleh Kluivert pada 2011 dan 2012, ketika dia masih menjadi pelatih tim cadangan di FC Twente. Pada saat itu, aktivitas berjudi pada pertandingan klub sendiri tidaklah ilegal. Patrick Kluivert akhirnya tidak sedang diselidiki atas dugaan pengaturan skor, namun dirinya akhirnya terbebas usai sebagian besar utangnya telah dilunasi, menurut laporan tersebut. Pengacaranya, Gerard Spong, menekankan bahwa investigasi yang sedang berlangsung berkisar pada geng kriminal, bukan Kluivert. Menurut laporan tersebut, Spong mengatakan bahwa kliennya adalah seorang korban. Terbaru, terungkap ternyata wajah Patrick Kluivert muncul sebagai brand ambasador situs judi online. Dalam keterangan situs tersebut, Patrick Kluivert menjadi ambasador pada 2022 hingga 2023. Jadi clear ya dia tidak di blacklist. Kalau di blacklist, tidak mungkin kami panggil, tutup Arya Sinulinga. Timnas Indonesia ditinggal Shin Tae-yong, Kevin Dix, waktunya ke Piala Dunia 2026.
Bek timnas Indonesia, Kevin Dix, berharap Shin Tae-yong bisa sukses di karir selanjutnya. Shin resmi mengakhiri tugas setelah dipecat oleh PSSI pada Senin, 7/1. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keputusan ini sudah dipikirkan dengan matang demi kemajuan timnas Indonesia nantinya. Pelatih baru akan tiba pekan depan dan langsung menyusun rencana jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona pada bulan Maret nanti. Di sisi lain, Kevin adalah salah satu pemain yang masuk rekomendasi Shin untuk bisa bergabung ke timnas. Kevin Dix menjelaskan, kebersamaan mereka memang tergolong singkat. Bahkan, dia baru mencatatkan 1 caps saat timnas bertanding melawan Jepang dan harus absen karena cedera lutut. Itu menjadi pertandingan terakhirnya bersama skuad Garuda tahun lalu menurutnya. Meski singkat, dia berharap pelatih asal Korea Selatan tersebut bisa sukses di tim selanjutnya. Terima kasih pelatih, untuk semua kenangan yang telah kita bagikan dalam waktu yang singkat. Semoga yang terbaik untuk Anda di masa depan, ditulis Kevin Dix di laman Twitter pribadinya. Pemain FC Copenhagen ini mendukung penuh keputusan yang diberikan PSSI. Menurutnya, induk sepak bola nasional tersebut sudah merencanakan ini dengan baik, apalagi timnas saat ini dalam momentum positif dan mendapatkan banyak dukungan dari semua pihak. Hadirnya pelatih baru diharapkan bisa membawa skuad Garuda semakin berprestasi. Saya percaya PSSI telah membuat keputusan dengan niat terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia. Selanjutnya, Kevin menilai bahwa semua pemain harus kembali fokus saat ini. Mereka akan bertarung melawan Australia, 23, dan Bahrain, 25-3. Dua kemenangan di laga tersebut tentu akan membuat posisi skuad Garuda semakin nyaman di grup C. Saat ini Indonesia ada di posisi ketiga klasemen sementara dan dalam jalur yang tepat untuk lolos ke babak selanjutnya. Di sisi lain, pelatih baru nanti harus cepat beradaptasi dan membaca kekuatan tim karena Sochros adalah salah satu tim yang tangguh dan calon favorit lolos ke Piala Dunia 2026. Mari terus kejar tujuan utama kita, Piala Dunia 2026, semua bersama-sama, ditutupnya. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara soal pemecatan Shin Tae-yong. Dia menegaskan keputusan ini diambil Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, demi sepak bola Indonesia. Arya mengatakan keputusan Ketum PSSI sudah berdasarkan evaluasi menyeluruh untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Kini, timnas Indonesia pun ditangani oleh Patrick Kluivert. Diketahui, Ketum PSSI, Erick Thohir, baru saja menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Dia ditunjuk untuk menggantikan Shin Tae-yong, ST, yang baru saja dipecat. Arya menegaskan bahwa Erick Thohir memiliki pengalaman dan kompetensi yang tak diragukan dalam mengelola sepak bola. Dia bahkan mengapresiasi latar belakang Erick Thohir, yang telah mengelola klub-klub besar dunia, seperti Inter Milan dan DC United. Saat ini, Erick juga memegang kendali atas klub Oxford United di Inggris. Tak ayal, keputusan yang dibuat Erick Thohir dipastikan jadi langkah tepat untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Saya siapa? Ketum kita ini siapa? Sederhana banget. Cobalah lihat ketum kita ini siapa. Orang spesial yang pernah mengelola Inter Milan, ujar Arya Sinulinga dalam dialog interupsi dengan tema ST diganti. Prestasi Kluivert dinanti. Kamis, 9 Januari 2025, pemain Inter itu, 30 pemain Serie A, 90 orang itu berapa tahun kan? Pelatih yang ditangani yang dibawahi Mancini ya, Frank de Boer, dan lain-lain semua, banyak banget pengalamannya sampai dan pernah pegang DC United. Hari ini pegang Oxford itu Pak Ketum Erick Thohir. Selanjutnya, Arya juga memuji kecakapan Erick dalam mengambil keputusan penting untuk sepak bola Indonesia. Diakini, langkah yang diambil sudah tepat. Saya kalau Pak Erick Thohir bicara bola saya cuma ternganga doang. Karena apa? Pengalaman beliau, penanganan beliau saya rasa siapa sih yang bisa menekan-nekan ketum, ucap Arya. Dan kembali lagi, selama beliau jadi ketum PSSI, saya berkali-kali bilang di mana-mana, tunjukkan satu kebijakan beliau yang salah untuk sepak bola Indonesia, ditambahnya. Arya pun menyoroti pentingnya penguasaan locker room atau ruang ganti dalam keberhasilan sebuah tim sepak bola. Dia menyebut bahwa ketidakmampuan seorang pelatih atau pengelola tim untuk menguasai locker room akan menjadi faktor utama kegagalan. Enggak perlu dibahas lagi mengenai masalah itu. Tapi yang pasti, kunci itu ada di locker room, ruang ganti pemain. Saya mau jelasin saja, kunci itu ada di locker room. Ketika tidak terkuasai locker room oleh pelatih atau yang mengelola tim, maka habis, sudah pasti kalah, nggak mungkin menang lagi, jelas Arya. Jadi, Jose Mourinho itu bermasalah di locker room Chelsea. Banyak pelatih jagoan di dunia nggak bisa menguasai locker room, habis. Pemilik pun begitu, tidak bisa menguasai locker room habis, tambahnya. Justru Sergio Van Dijk mengatakan bahwa Kluivert selalu menunjukkan empati dan kemampuan untuk memahami para pemain. Pengalamannya sebagai pemain membuatnya lebih memahami pemain, dan ia tak pernah membandingkan satu sama lain. Saya tidak merasa seperti sedang dibandingkan dengannya, meskipun dia adalah seorang pemain bintang,
kata Sergio Van Dijk. Dia tidak membuat saya merasa kecil sebagai striker dari level yang lebih rendah. Sebaliknya, dia membuat saya merasa dihargai dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Menurutnya, Kluivert sosok pelatih yang santai dan tak menunjukkan perbedaan meski ia merupakan sosok legenda sepak bola. Van Dijk juga membagikan momen saat kecil ia melihat pertandingan dari Kluivert. Bahkan ada momen yang paling tak pernah terlupakan saat Kluivert mencetak gol kemenangan buat Ajax di Liga Champions 1995. Hal lain yang menarik adalah saya pernah menyaksikannya bermain sepak bola saat masa jayanya. Ia menjadi contoh dan idola bagi saya, jelas Van Dijk. Salah satu momen yang paling saya ingat adalah pada suatu Rabu malam di tahun 1995. Ketika itu, saya masih kecil dan menonton bersama keluarga saat Kluivert mencetak gol kemenangan di final Liga Champions 1995 untuk Ajax. Gol itu menjadikannya pahlawan Ajax. Kami merayakan keberhasilan tersebut, dan sejak kecil, saya sering menonton gol-golnya, baik di level klub maupun tim nasional, ujarnya. Tak hanya kenangan masa kecil itu, Van Dijk mengungkapkan kesan mendalam yang didapatkan saat Kluivert di Brisbane Roar. Menurutnya keberadaan Patrick Kluivert di Brisbane Roar pada tahun 2010 sebagai asisten pelatih juga memberikan banyak pelajaran. Menurutnya, Kluivert sosok pelatih yang berwibawa dan mampu memahami kebutuhan pemain. Ketika dia datang ke Brisbane, rasanya saya hampir tidak percaya dia benar-benar akan berada di sana, ucap Van Dijk. Sebagai asisten pelatih, menurut saya dia membuat keputusan yang tepat untuk mencari pengalaman dari berbagai budaya, terutama budaya sepak bola yang berbeda. Bagi saya, kehadirannya di tim sangat menyenangkan. Menurutnya, Kluivert memang sosok yang mengejutkan karena ia mudah akrab dengan para pemain. Van Dijk mengatakan bahwa Kluivert sering nongkrong dan minum kopi bersama, tetapi saat latihan dan pertandingan tentu ia bersikap profesional, apalagi ketika Anda punya mantan pemain bintang timnas Belanda dan Barcelona sebagai asisten pelatih, rasanya istimewa, ungkap Van Dijk. Kami sering menghabiskan waktu bersama, karena saya sudah beberapa tahun tinggal di Brisbane. Saya bisa menunjukkan kepadanya tempat-tempat menarik dan aktivitas yang bisa dilakukan di sana. Kami sama-sama berbicara dalam bahasa Belanda, dan saat ada laga tandang, kami biasanya meluangkan waktu untuk nongkrong bareng. Untuk itu, dengan bergabungnya Kluivert ke timnas Indonesia dan akan melatih skuad Garuda, mantan pemain Persib Bandung ini percaya ia akan menjadi sosok yang bagus dan tepat. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, menggambarkan betapa luar biasanya atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Kekaguman ini membuat penjaga gawang FC Dallas tersebut ingin mengundang awak media Amerika Serikat untuk hadir ke SUGBK saat Garuda bermain. Pernyataan tersebut disampaikan penjaga gawang kelahiran Nijmegen tersebut pada acara media The Major League Soccer, MLS, baru-baru ini. Kiper FC Dallas berusia 26 tahun tersebut telah 6 kali tampil untuk skuad Garuda 2 clean sheet. Sudah dikantongi bersama Merah Putih, semuanya dicatat di GBK. Dirinya menjalani laga debut kandang saat menghadapi Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, 10 September 2024. Kala itu, Indonesia menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Pada laga terbarunya dengan timnas Indonesia, Martin Paes berhasil mencatatkan clean sheet saat Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi, 19 November 2024. Paes mengutarakan bahwa dukungan luar biasa supporter timnas Indonesia di SUGBK tidak ada duanya. Saya ingin mengundang kalian ke stadion untuk merasakannya, atmosfer, ujar Paes dikutip dari Kompas.com. Tak ada saingannya. Mungkin sama seperti Boca Juniors, River Plate, kalian mungkin lebih kenal atmosfer di stadion tersebut. Passion dari supporternya luar biasa. Semua laga kandang sold out 85.000 penonton. Luar biasa, lanjutnya. Dirinya ingin membayar dukungan luar biasa fans dengan 1 tiket ke putaran final Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan. Kesetiaan dan dukungan itu layak mendapatkan tempat di Piala Dunia, ujar Martin Paes. Anda bisa lihat di Piala Dunia betapa loyal dan pasionatenya mereka. Luar biasa, kami punya kesempatan besar kali ini. Kami hanya beberapa poin lagi. Bahkan jika peringkat 3-4 masih ada kesempatan ke babak berikut. Tantangan besar tapi Maret sangat penting. Selanjutnya, timnas Indonesia bakal menjalani 2 laga berat pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal menghadapi Australia dan Bahrain. Laga tersebut bakal dilangsungkan pada 20 dan 25 Maret 2025. Martin Paes dan kolega masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 usai menyelesaikan 6 laga di grup C. Timnas Indonesia mengoleksi 6 angka dan berada di peringkat ketiga,
menyisakan 4 laga di ronde ketiga. Kisah Marcelino Ferdinand akan diulas dalam artikel ini. Bintang timnas Indonesia itu akhirnya mendapat kesempatan debut bersama Oxford United, meski berujung kekalahan. Debut Marcelino bersama tim senior Oxford United terwujud di putaran ketiga Piala FA 2024 hingga 2025. The Ox, julukan Oxford United, bertamu ke markas Exeter City di St. James Park, Exeter, Inggris pada Sabtu 11 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Namun disayangkan, debut Marcelino tak sempurna karena Oxford United kalah dari Exeter City 1-3. Hasil ini membuat The Ox dipastikan tersingkir dari gelaran Piala FA 2024 hingga 2025. Dalam pertandingan itu, Oxford United sempat unggul lebih dahulu lewat gol Matt Phillips, 14. Tim besutan Gary Rowett itu kemudian kesulitan mengembangkan permainan. Oxford United akhirnya diberondong 3 gol oleh Exeter City. Masing-masing gol untuk tim tuan rumah dicatat oleh Demetri Mitchell, 22, 40, serta Vincent Harper, 64. Adapun, Marcelino masuk pada penghujung laga babak kedua, tepatnya menit ke-89, untuk menggantikan Ricky Dembele. Pemain berusia 20 tahun itu kemudian terkena kartu kuning pada menit 95, meski hanya sebentar. Pertandingan debut ini tentu berarti bagi Marcelino. Sebelumnya, ex-pemain Persebaya Surabaya itu hanya mendapat kesempatan melakukan laga bersama Oxford United U21 sejak direkrut pada Agustus 2024. Sementara itu, untuk selanjutnya Oxford United akan berhadapan dengan Plymouth Argyle di lanjutan Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025. Pertandingan itu akan berlangsung di Home Park, Plymouth, Inggris pada 15 Januari 2025.